Halo, selamat datang di Scanning for Reading Comprehension. Pada bagian ini, saya mau menyimpulkan informasi dari teks dengan pemindaian scanning. Mari kita lihat manfaat scanning dan caranya. Pertama adalah menemukan fakta tertentu yang diinginkan. Yang kedua adalah mendapatkan informasi lebih cepat daripada skimming atau gambaran umum. Cara scanning atau pemindaian pada teks ini memanfaatkan kata kunci dan petunjuk tertentu di dalam teks. Selanjutnya, menggunakan kedua mata dengan fokus. Manfaat dan cara tersebut, ini kalau bisa kita praktekkan sedikit, Anda bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah daftar isi. Dari sinilah scanning itu bisa dimulai. Kita hanya mencari informasi di halaman tertentu saja dan kebutuhan bagian dari daftar isi tersebut. Kita tidak perlu melihat mulai dari awal hingga akhir, akan tetapi kita hanya mencari informasi yang kita inginkan saja. Mari kita lanjutkan. Dalam pemindaian teks ini, yang kita perlukan adalah sebuah tujuan. Tujuan kegiatan bacaan Anda atau bacaan kita temukan di tempat yang tepat tentunya, dan mengetahui bagaimana informasi terbentuk. Dan kita paham dari apa yang kita cari. Kita juga dapat belajar menggunakan tangan saat memindai. Menggunakan tangan, kita dapat membantu berfokus saat memindai tersebut. Jadi, saat Anda menunjuk ke daftar teks, mata Anda tidak hanya terfokus pada suatu teks, tetapi juga teks di atas dan di bawahnya. Biarkan mata Anda bekerja untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan ini. Contohnya, saya ambilkan dari sebuah tulisan yang dipublikasikan di koran berbahasa Inggris, thejakartapost.com, dengan judul How New Digital Banks Can Bring Banking to the Edge. Berikut adalah cuplikan dari tulisan tersebut. Ada 5 paragraf. Dari kelima paragraf ini, saya mencoba untuk mengambil beberapa kata dalam bentuk kata kunci dari masing-masing paragraf. Yang pertama adalah Southeast Asia Digital First Banking. Yang kedua adalah tahun 2010 ada 200 digital bank di sana, yang terdapat di Asia Pasifik 46 bank, dan pada tahun 2020 bisa lebih dari 2 kali lipat pertumbuhannya. Yang ketiga adalah Edge Computing, Data Security. Yang keempat adalah Easy Sign Up in Payment, Money Transfer in Seconds, Intelligent Facial Scan, and Calling Card. Dan yang kelima adalah Data Processing, Edge Computing, One Place at One Intermediate Storage and Processing Points.
Di dalam pembinaan teks, kita juga melibatkan pencarian angka, simbol, dan kata-kata panjang. Cara tersebut misalnya berguna untuk menemukan jawaban dalam ujian membaca. Dan kita juga dapat memindai teks untuk kata atau angka dari sebuah pertanyaan. Dan ini sangat membantu kita untuk memahami sebuah teks dengan strategi scanning. Mari kita lihat di paragraf-paragraf selanjutnya. Sebuah paragraf ini adalah kelanjutan dari tulisan yang dipublikasikan di Jakarta Post tersebut. Di paragraf ke-6, saya mengambil kata kunci adalah seamless service by accessing digital banking of data processing in seconds. Yang ketujuh adalah real-time accessibility, financial advice, balance of saving portfolios. Kedelapan, robust security services in the protection of fast-evolving menace of cyber threats, DDoS, data breaches, phishing, ransomware attacks. Yang kesembilan, security solutions such as firewalls, bot, DDoS responded in edge infrastructure by artificial intelligence and machine learning, confidential data being processed and market transits upstream and prevents data leak. Dan yang ke-10, technology with innovative products establishes a strong cyber defense. The neobank's business builds trust and credibility. Dari ke-10 paragraf tersebut, saya menjumlah ada 538 kata yang tertuang di dalam paragraf tersebut. Ke-10 paragraf ini kita bisa simpulkan informasinya dengan menggunakan strategi scanning atau dengan cara memindai informasi yang spesifik. Mari kita lihat. Dari hasil kata-kata kunci ini, kemudian saya membuat sebuah kalimat yang baru, akan tetapi maknanya masih mirip dengan kalimat aslinya, supaya kita bisa menggapai sebuah kesimpulan dari masing-masing paragraf, sebuah makna yang mana kita bisa simpulkan nanti pada akhirnya. Mari kita lihat dari paragraf per paragraf. Di slide selanjutnya di sini, saya mengumpulkan kalimat-kalimat baru tersebut, kalimat yang saya buat dari
kata-kata kunci, dan kata-kata kunci itu berasal dari kata-kata yang saya ambil dari hasil scanning teks aslinya, maka jumlah kata yang saya buat dari kalimat tersebut itu menjadi 230 kata. Ini menunjukkan bahwasanya informasi bisa disimpulkan dari sebuah teks dengan strategi scanning atau pemindaian teks. Dan kita bisa memanfaatkannya dengan cara kita mengambil kata-kata kunci dan membuat kalimat-kalimat dari kata-kata kunci tersebut. Kesimpulannya adalah pemindaian terbukti atau scanning itu terbukti memudahkan pembaca mengenali jenis fakta tertentu atau informasi yang spesifik dalam informasi sebuah paragraf. Di dalam scanning tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam menelusuri angka, simbol, atau frasa yang panjang dalam kalimat yang saya contohkan tadi, berupa frasa yang panjang dalam kalimat-kalimat. Dan keuntungan yang lain dari scanning ini dapat membantu pembaca mengambil intisari makna kata dari tiap-tiap paragraf dan hasil pemindaian dari kata-kata kunci tersebut sebagai bahan dasar perangkaian ulang kalimat menjadi kalimat-kalimat simpulan. Dan terbukti jumlah kata-kata aslinya dari 538 menjadi 234 kata. Demikian sajian informasi saya perihal scanning untuk memahami sebuah bacaan. Terima kasih.